Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pito Chandrawinata, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan ulang materi-materi yang telah Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Alim LCMA berikan guna untuk memenuhi UAS mata kuliah ID Kesehatan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ke pembahasan di mana outline yang akan kita bahas yaitu ada kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, determinan kesehatan, kesehatan reproduksi, menanggulangi wabah LGBT, pelayanan kesehatan Islami, dan islamisasi masyarakat. Baik, di sini materi pertama ada kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam berbicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Seorang muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Pertama, melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dalam mengeksploitasinya. Ketiga, pemahaman masalah lingkungan hidup atau fiqh al-bi'ah perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral karena pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Keempat, Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Dan yang terakhir yaitu Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat seperti menjaga kebersihan sumber air, sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Karena air itu akan kita gunakan sebagai sumber air minum, mencuci, mandi, dan sebagainya. Dan materi selanjutnya yaitu ada kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surah Al-Syams ayat 7-10. Demi jiwa dan penyempurnaan atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa, diantaranya yaitu manusia terlalu cinta pada dunia, lalu terlalu bergantung pada makhluk, dan gangguan dari bisikan syaitan. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi, serta melengkapi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam, yaitu diantaranya ada berdoa, sholat tahajud, perilaku pola hidup sehat, faktor sosial, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, pengetahuan, latar belakang budaya, faktor emosional, dan faktor ekonomi. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contohnya sholat dan berpuasa. Materi yang keempat yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Yang pertama ada haid. Wanita yang sedang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya ada mubtadiyah, muqtadah, dan mutahayyirah. Lalu yang kedua yaitu ada masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis yaitu pernikahan. Yang ketiga, persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar prosesnya saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri.
Yang keempat yaitu menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini diungkapkan dalam Quran Surah Luqman ayat 14, ayat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Ahqaf ayat 15. Yang terakhir ada perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya. Materi yang kelima ada menanggulangi wabah LGBT. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya. Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan, karena kebodohan, atau karena syubhat, sehingga yang terjadi adalah perkara yang seharusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat, yaitu ada memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah. Dan yang kedua, diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh, serupa, atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini adalah salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan materi yang keenam yaitu pelayanan kesehatan Islami, di mana ada nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami, yaitu ada nilai ihsan, nilai rahmah, nilai an-nusrah, prinsip al-manfaah, prinsip al-asyur, prinsip ma'ruf, prinsip as-surur, dan prinsip ukhuwah. Meningkat ke materi yang terakhir yaitu ada islamisasi masyarakat. Adapun beberapa peran tenaga kesehatan di masyarakat yaitu yang pertama, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh teladan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak, maka sebaik-baiknya umat Nabi adalah yang baik akhlaknya. Yang kedua, ada salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang terakhir, ada harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat. Dengan melakukan dakwah khairu ummah, artinya harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban, karena mengajak masyarakat kepada kesehatan merupakan amal ma'ruf dan mencegah dari hal munkar. Baik, demikian pemaparan ulang materi-materi yang telah Bapak dosen pengampu mata kuliah ID Kesehatan berikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.